Sambil menunggu sertifikat vaksin. Atas nama Mita Oganis. Lahir tanggal Kalbar sudah masuk, Pak. Kalbar Pamekasan. Di Provinsi Papua. Nanti kita juga, saya sudah minta para Kapolres nanti di titik sebentar, kita akan lagi kembali menggerakkan mesin kita sebagaimana sebelum POR untuk memberikan door prize. Ditambahkan sudah ada bantuan Bapak Kapolri dengan beras, ini akan kita dorong ke masyarakat. Kemarin di Jayapura dengan bantuan Bapak Kapolri melalui ke Bapak Kabam, kita kasih motor. Nanti juga akan kita kasih motor. Mungkin juga nanti Kapolda akan kasih pesawat, tapi bukan pesawat. Demam. Ya, yuk. Kalau itu emang ininya sih, efeknya emang dasar apa? Ada konsumsi obat-obat rutin nggak? Ada. Apa? Obat apa? Ada asma? Ada. Polip. Sinus. Tengah-tengah pas ini. Bisa buka toko ya? Ya. Isi ya. Ya buka baju, buka topinya. Ya buka gitu. Nurdin. 40. Jangan sayang ya. Kalau di sini baru 40-an. Di sana nggak tahu. Paling nggak beda jauh juga segitu. Ya, permisi. Iya. 80-an. Ya. Yang mana isi formulir sebelah sini silakan. Selamat sayangnya. Jangan ditarik. Enggak apa-apa, Nak, enggak apa-apa. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Lihat sini, lihat sini. Ayo. Ke depan aja. Lihat sini ya, lihat sini. Lihat sini. Belum. Lihat sini. Enggak usah dilihat. Nah, lihat sini ya, lihat sini. Ya, lihat sini. Lihat situ ya. Lihat situ. Nah, silakan. Hah? Lihat situ toh? Oh, sudah. Enggak terasa toh? Bundaran situ, belok kiri. Saya gini bawa ke sebelah sini ya. Ada lantas baris, ada klinik. Klinik juga apa namanya? Ria Restika. 6 tahun, hampir 2 bulan. 6 tahun ya? Ada istrinya.
kasus Mimika memang mengalami peningkatan. Pasien yang sudah ditemukan itu dan sementara lagi diisolasi ada 1.128. Dan yang terpenting kita bisa mengetahui kasus yaitu dengan melakukan peningkatan testing. Nah, mulai minggu depan kami akan mempercepat peningkatan testing meskipun vaksinasi pun tetap jalan itu. Secara proporsi memang jumlah terbesar itu ditemukan pada karyawan di wilayah kerja PT Freeport. Namun yang bagusnya adalah semua dengan gejala ringan karena lebih dari 600 orang itu sedang diisolasi, baik yang ada di Mil 38, isolasi terpusat maupun yang ada di wilayah Tembagapura. Sementara di Timika yang sebagian besar itu menjalani isolasi mandiri. Gitu. Bagaimana keterisian tempat tidur? Memang ada pasien-pasien yang dirawat. Kalau di RSUD Mimika ada 15 yang sedang dirawat. Demikian pula di Tembagapura, tapi keterisian tempat tidur kita masih rendah, ada sekitar 2-3%. Nah, memang ada kasus kejadian kematian di Timika, termasuk yang tadi pagi itu ada 5 kasus. Hanya saja nanti kami akan berdiskusi apakah kematian karena COVID ataukah kematian dengan COVID. Ini dua hal yang harus kita bedakan. Gitu. Namun kalau kita lihat kondisi hari ini banyak kasus atau keluhan di masyarakat yang datang dengan gejala demam, batuk, dan pilek. Nah, sebenarnya dari gambaran ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian silakan mengakses layanan vaksinasi yang sudah lebih dari 1 tahun ini dibuka termasuk di Polres Mimika. Nah, kami akan mulai mencoba untuk mempercepat kegiatan vaksinasi ini. Sampai kemarin dosis untuk Sinovac itu lebih dari 50.000 dosis masih tersedia. Kemudian untuk Moderna ada 3.000 dosis yang masih tersedia. Kemudian AstraZeneca masih 70 dosis yang tersedia. Artinya sebenarnya untuk kebutuhan dosis dalam 1-2 minggu ke depan ini masih tersedia. Dan kami juga selain fokus kepada masyarakat umum, terutama untuk memberikan vaksinasi booster, terutama pada kelompok selain lansia, tetapi kami coba fokus pada kelompok-kelompok yang cakupan vaksinasinya sudah lebih daripada 70% dosis kedua dan sudah di atas 6 bulan, misalnya anggota TNI dan Polri itu sudah dimulai. Dan juga kami sudah memulai dari sekolah-sekolah anak usia 6-11 tahun. Meskipun secara perlahan-lahan kami lakukan karena hari ini ada sekolah-sekolah yang sebenarnya di akhir bulan Januari kemarin itu sudah dilakukan rapat untuk konsolidasi bagaimana percepatan vaksinasi pada kelompok anak sampai 11 tahun. Namun dengan terjadinya peningkatan COVID ini, terutama juga pada anak-anak usia sekolah belakangan ini sehingga online. Nah, kita sedang melakukan pendekatan, kami Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan terus bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bisa menyediakan layanan vaksinasi, apakah statis di sekolah ataukah secara mobile. Itu nanti bisa kita lihat dari hasil diskusi dengan komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan juga pihak sekolah. Nama Haris. Haris. Nama Haris. Iya. Oh, Ari. Iya, ini Betul. Nanti saya langsung tik. Haris Rimin apa? Ya, kalau lihat ngeri, tapi kalau suntik takut juga. Mika.
Anissa Putri. Terasa itu. Dewi Irma. Mama bercaca aku tak bercaca. Sini baca. Coba baca. Iya. Tunggu dulu. Cak, pelan Cak. Jangan ditarik ya. Tunggu dulu, tunggu ya, tunggu bernapas aku dulu ya. Jangan ditarik. Cak, tunggu dulu Cak. Jangan ditarik. Malu-malu ada duit. Bisa ya Kak, jangan ditarik ya. Ditarik. Tuhan Yesus. Jangan. Saya jaga kau jaga saya. Kita sama-sama masa pandemi ini sangat berat buat kita bersama untuk kita lalui. Tapi dengan vaksin kita saling menjaga. Kita mengurangi penularan ini pandemi ini. Mungkin saya bisa sarankan mari kita vaksin. Vaksin tidak apa-apa, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Kalau dosis pertama sudah beranjak ke angka 73%, dosis kedua hampir 60%, dosis ketiga kalau secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 3%. Katakanlah vaksin booster. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya booster, tapi dosis pertama, dosis kedua pada lansia itu menjadi salah satu ini. Jadi secara keseluruhan adalah semua warga masyarakat yang di Mimika itu harus divaksin. Gitu. Hanya kita membedakan menurut kelompok-kelompok sasaran, menurut pekerjaan, misalnya tenaga kesehatan, kemudian ada pelayan publik, kemudian ada remaja usia 12 sampai. Dia belum ulang tahun ini. Baru mau ulang tahun. Karena ini juga belum sesuai. Bulan 12, bulan 4. Siapa lagi nih? Ini Yohanes. Yang pertama. Siapa yang sesuai? Dari siapa? Yohanes. Yohanes sama Natalia. Gak ada sama Natalia. Maaf ya, nggak bisa ya. Umurnya belum cukup. Makasih Mama. Makasih lihat kenapa dia tidak. Adriana
ya lonjakan COVID yang ada di wilayah Jawa, tentunya dengan adanya kasus varian Omikron, kita juga antisipasi. Antisipasi seperti apa? Otomatis mempertebal kekebalan tubuh kita dengan melengkapi vaksinasi. Vaksinasi kedua nanti akan dilengkapi dengan booster. Dan tidak usah panik apabila memang nanti tiba-tiba ada apa, yang penting kita sudah vaksin, tidak akan ada gejala. Seperti halnya udah contoh yang di Jawa, daerah Jawa, rata-rata yang sudah vaksin kena terjangkit COVID jenis Omikron semua tidak ada gejala. Yang perlu diantisipasi adalah yang belum vaksin. Dan mungkin hari Jumat saya sama Kepala Dinas Kesehatan akan melakukan pertemuan untuk persiapan vaksin anak. Asma rasa susah kadang. Tidak ada ya, cuma beringus saja. Bapak ada minum obat kan tidak di rumah? Obat apa? Vitamin apa? Selain itu ada? Ada ya? Tinggal di mana? Irigasi Buran Wania. Bapak, gimana?